Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Suatu hari saya melihat teman saya sedang main Rubik. Ya, dia berusaha buat menyelesaikan Rubik itu. Dia kelihatan kesulitan ketika menyelesaikannya. Saya nggak bilang apa-apa, tapi saya cuma merhatiin aja. Karena penasaran, saya coba mencari tahu cara bermain Rubik yang baik dan cepat. Saya menonton beberapa video tutorial. Dan videonya bikin saya agak kaget karena ternyata ada pola pergerakan tertentu gitu ketika kita main Rubik. Ada notasi-notasi tertentu yang bisa kita mainkan biar kita bisa menyelesaikan Rubik dengan lebih cepat. Saya pikir kita bisa menguasai Rubik ini. Jadinya saya coba ngikutin tutorial yang ada di video itu. Saya coba nerapin apa yang disampaikan di tutorial itu, dan ternyata saya bisa menyelesaikan Rubik dengan lebih cepat. Saya pikir Rubik's Cube ini bukan cuma sekedar mainan, tapi ini juga mainan yang bisa mengasah otak kita. Semakin kita bisa menyelesaikan Rubik's Cube ini, semakin cepat pula otak kita berpikir. Ya meskipun melewati proses latihan berkali-kali ya, tapi tetap aja sih menurut saya ini bisa melatih kemampuan otak kita, kemampuan berpikir kita. Ngomong-ngomong, prototipe Rubik's Cube ditemukan oleh Erno Rubik tahun 1974 di Hungaria. Awalnya dia menemukan itu untuk membantu muridnya memahami arsitektur dan interior design, khususnya tentang masalah tiga dimensi. Dia sempat bilang kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks, kalau kita tahu gimana cara mengatasinya. Ya, seperti menyelesaikan Rubik's Cube yang kompleks. Ada beberapa manfaat dari bermain Rubik's. Dengan main Rubik's, kita bisa melatih otak kita buat berpikir lebih cepat. Ya, ini berguna ketika kita mau memilih sesuatu atau mau membuat keputusan. Karena kadang kita suka menunda ketika mau bikin keputusan. Iya nggak? Ya nggak semua orang sih. Tapi beberapa orang suka menunda dulu sebelum dia membuat keputusan. Nah, dengan main Rubik ini, barangkali bisa mempercepat proses pengambilan keputusan itu. Lalu, saya belajar sesuatu dari Rubik's Cube ini. Saya sadar dengan filosofi yang berkaitan dengan hidup kita, filosofi Rubik's Cube yang nyambung atau bisa kita terapin di kehidupan kita. Filosofi yang pertama, dalam Rubik's biasanya kita harus menyusun warna-warna yang sama ya. Menyusun warna merah dengan warna merah, warna biru dengan warna biru, dan seterusnya. Dan di sana ada beberapa warna gitu. Ya bisa dibilang berwarna. Nah, ini seperti hidup kita gitu. Kita pun mesti bisa menyusun atau mengatur hidup kita sedemikian rupa, tetapi tetap membuatnya colorful, tetap membuat hidup kita berwarna. Jadi, jangan terlalu kaku. Filosofi yang kedua, dalam Rubik's ada pola pergerakan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan Rubik's dengan lebih cepat. Nah, ini seperti kehidupan kita. Kalau misalnya kita menemui suatu masalah, kita bisa mencari solusi atau pola yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang masalah hidup itu terlihat kompleks atau rumit, tapi kita bisa menyederhanakannya. Mari kita gunakan filosofi Rubik's Cube tadi ke kehidupan kita. Dengan menyusun atau mengatur hidup kita sebaik mungkin, tapi tetap berwarna, tetap colorful. Dan jangan lupa untuk mencari pola solusi atas semua masalah kita, karena selalu ada solusi dan pola-pola yang bisa kita ikutin buat menyelesaikan masalah hidup kita. Oke, semoga bermanfaat ya.